Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santriawan, santriawati, malam ini kita bersama-sama melanjutkan pengajian rutinitas setiap malam Rabu, yaitu kitab Taisirul Kholat. Sekarang halaman 22, babnya adalah an-nadhafatu atau kebersihan. Mari kita bersama mengkaji kitab Taisirul Kholat yang diawali dari bab an-nadhafatu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nadhafatu utawi kebersihan. I'lam warwasira anna nadhafatal badani ing setuhune kebersihan badan wa thawbi lan pakaian wal makani lan tempat matlubatun iku den perintah syar'an ing dalam menurut agama. Fayang bagi mangka seyogyane lil insani kaduwe manusia tanzifu badanihi iku ngebersihaken badani insan muta'ahidan hali bersungguh-sungguh sya'raraksihi hali ngeberesi ing rambut ndase si wong. Muta'ahidan artinya ngeberesi sya'raraksihi ing rambut ndase si wong. Bitasrihi kelawan sesuri waduhni lan minyak ngeminyaki wa udhunaihi lan kuping rorone insan bil ghusli kelawan ngumbah wal mashilan ngusap wafahu ing cangkeme insan bil madmadoti kelawan kekemu wasiwakilan gosok gigi wa anfuhu lan ngebersihi dibacane aturan sing enak mau anfahu karena maktufe adalah jadi maf'ul wa anfahu lan ing cungure si wong bil istinsyaki kelawan nyedot banyu maring cungur istinsyak wal istinsyari lan nyingsring iku apa ya dirong nyingsring iku adalah ngebuang umbel sembali sring iku arane istinsyari wa adzafirahu lan ngebersihaken ing kukune si wong bi ghusli kelawan ngumbah ma ing barang tahtahu seesore kuku
Wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam lan teman-teman anak sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadahinu iku ngeminyaki roksahu ing rambuté Nabi wa yusarrihu lan nyurini sya'rahu ing rambuté Nabi. Ya, kita terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kebersihan sebagaimana telah diucapkan bahwasanya kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Sabda Nabi, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Mengapa demikian? Karena kebersihan ini menyangkut dengan masalah ubudiyah. Makanya Rasul memberikan statement kepada kita semua bahwasanya kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Karena untuk menghadap Allah itu perlu kita membersihkan anggota badan kita. Ya, itu adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali masalah kebersihan, mulai dari kebersihan badan, pakaian, bahkan sampai tempat yang kita tempati, baik tempat itu dipakai untuk ibadah maupun tempatnya bukan dipakai untuk ibadah. Sebagai umat muslim maka harus menjaga kebersihan. Yang pertama, kebersihan dimulai dari badan kita. Nabi Muhammad berpesan kepada kita yaitu membersihkan anggota badan mulai dari rambut, menyisir rambut, merapihkan rambutnya gondrong dipotong, bukan pakai tumani. Kalaupun rambutnya yang botak, ya itu pun dirapikan. Supaya apa? Supaya ketika kita melaksanakan ibadah tidak ada gangguan. Seperti lagi sholat, kukur-kukur, tumbang. Nah itu ngeganggu. Makanya dimulai dari membersihkan kepala sampai badan, sampai kaki, itu diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara bagaimana? Kalau membersihkan kepala, yaitu dimulai dari menyisir rambut sampai memberi minyak rambut supaya rambutnya wangi. Ya. Kemudian membersihkan kedua telinga. Barangkali telinga di situ ada tai kupingnya, supaya tidak mengganggu, yaitu dengan cara dibersihkan atau dicuci. Kemudian bisa menggunakan cotton bud ya, kalau sekarang kalau ada cotton bud dibersihkan supaya telinga kita bersih dari kotor-kotoran. Kemudian wal masi wafahu, yaitu membersihkan mulut dengan cara mengelap. Bahasanya adalah masih, berarti ini mulut luar. Ya. Oh, ada kesalahan. Wa udhunaihi bil ghusli wal masi, membersihkan kedua telinganya itu dengan cara bisa dengan dicuci atau juga dengan cara dielap. Kalaupun tidak terlalu kotor, boleh dielap pakai air yang tidak terlalu banyak. Kemudian kalau mencuci mulut dengan apa? Bukan dengan makan makanan buah-buahan, tetapi dengan cara kita berkumur. Setelah berkumur, kalau tidak bersih maka wasiwak. Siwak di sini bisa diartikan dengan sikat gigi, atau kalaupun sudah bersih dengan sikat gigi, maka siwak itu sunahnya menggunakan sesuatu yang kasar, tidak mesti dengan kayu arak. Kalau tidak ditemukan kayu arak, maka siwak boleh menggunakan selain daripada
kayu arak. Yang penting adalah yang kasar. Tuh ya, cara membersihkan mulut. Kemudian wa anfahu bil istinsyaqi, dan membersihkan hidungnya dengan cara menyedotkan air dari tangan, dimasukkan ke hidung, disedot, kemudian setelah itu baru istinsyar, dising-seringkan atau dikeluarkan kembali supaya keluar umbel-umbelnya. Kalau bahasa Indonesianya ya ingus ya. Setelah kita membersihkan hidung, wa adhafirahu bi husli ma tahtahu. Kemudian juga diajarkan oleh Rasulullah membersihkan kuku-kuku kita supaya tidak ada kotoran-kotoran yang mengendap di bawah kuku. Nah, manfaatnya satu adalah untuk kesehatan, yang keduanya ketika kita nanti berwudu, air itu masuk ke dalam. Karena ingat, kalau wudu itu tidak sampai airnya masuk ke dalam, maka wudunya tidak sah. Itulah fungsi daripada kebersihan sebelum kita berwudu. Apakah itu saja yang dicontohkan di dalam sini? Kalau selain daripada itu namanya sudah kemafhum. Seperti kita membersihkan kumis, kalau yang mempunyai kumis, kalau yang mempunyai jenggot bisa dicukur. Kemudian anggota-anggota yang lain yang banyak dakinya barangkali, nah itu bisa menggunakan sabun atau sikat ya. Itu dimafhum saja atau dipahami sendiri saja ya. Terus wayam bagi lan seyogyane lahu kedua insan aidon halimaning tanzifu saubihi, iku ngebersihaken kelambine si insan bilma iklawan banyu wahdahu hale dheweke banyu, artinya air saja, au ma'as sabuni, atau juga bisa menggunakan dengan sabun. Ini saja, itu pun kalau dibutuhkan. Lamun butuh ila dzalika, mari mengkono-mengkono sabun ya. Jadi membersihkan baju boleh dengan air saja, ataupun kalau tidak punya rinso, itu pun kalau tidak punya rinso. Kalaupun menggunakan rinso ya alangkah lebih bagus, karena selain bersih juga wangi ya. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono tanzifu saubihi, yang bagi seyogiane lahu kedua insan tanzifu makanihi, iku ngebersihaken tempate si insan. Tempat ini yang dimaksud adalah tempat apa? Seluruh tempat yang digunakan manusia harus dibersihkan, mulai dari tempat tidur, kemudian juga ruangan-ruangan tamu atau ruang-ruangan dapur. Ya kalau untuk sholat itu mah pasti harus dibersihkan, baik dari kotoran maupun dari najis. Itu kalau untuk ibadah. Kalaupun bukan tempat ibadah, yang penting adalah bersih. Syukur-syukur kalau bersih dan suci. Wadzalika lan mengkono tanzim lima kedua barang fi nazafati, ing dalam kebersihan, min hifdzi sihati, iku saking ngejagane kesehatan ya. Wa dhahabil humumi, lan ngilangaken kesusahan. Wa iqbali sururi, lan narik kebungahan. Wa ridal asyiri, lan demene batur. Wa izhari nikmatillahi ta'ala, lan munculaken kenikmatan Allah Ta'ala. Qala, ngucap ya Allah atau berfirman ya Allah Azza wa Jalla, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, lan anepun kelawan nikmat rabbika kang Allah isungaken
binikmati rabbika kelawan nikmat pangeran andika fahadits maka nyebut sira ing nikmat. Yang terakhir ini adalah kebersihan tempat. Sebagaimana telah dijelaskan, seluruh kebersihan itu termasuk min hati untuk menjaga kesehatan pada dasarnya. Karena di dalam jiwa yang di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang apa sih kan? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu menurut slogan Mensanain Corporation. Daripada fungsi kebersihan itu yang pertama adalah kita terjaga dari kesehatan. Apalagi sekarang lagi viral ya, di mana-mana lagi lockdown atau tidak bisa kemana-mana dengan alasan kita lebih baik menjaga daripada mengobati. Sebenarnya kalau kita mengkaji kitab ini, sudah berapa tahun kitab ini dikarang oleh ulama, yaitu fungsinya kita itu menjadi orang yang sehat. Apabila kita sudah mengkaji ini, tentu saja daripada ikhtiar kita menjaga kesehatan akan terwujud. Karena ini juga pesan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari wabah yang sedang mewabah di negara kita atau seluruh dunia. Ya. Wadhabil humumi. Kemudian fungsi kebersihan itu adalah menghilangkan kesusahan. Walaupun kita tidak punya apa-apa, tapi kalau rumah kita bersih akan terlihat mewah. Daripada rumah yang mewah tapi kotor, ya. Kotornya seperti apa? Ya, banyak sampah di dalam ruangan berserakan seperti tidak berpenghuni. Walaupun sederhana, tapi yang penting adalah kebersihannya terjaga. Tidak melihat seberapa mewah yang kita punya, tetapi kita syukuri yang ada dengan cara membersihkan. Itulah adalah barokah atau bertambahnya kebaikan bagi kita. Wa iqbali sururi. Kemudian juga kalau lingkungan kita bersih, maka kita juga akan timbul kesenangan. Dengan apa? Dengan memandang ke sana ke sini, bersih tempatnya, mau makan tidak ada kotoran, tidak ada lalat, kan senang timbulnya ya. Waridul asyiri, kemudian disenangi dengan teman-teman. Kalau kamar kalian kotor, pesantren di ruangan kalian itu kotor, ya otomatis orang tua kalian enggan masuk ke dalam. Karena apa? Alasannya adalah bau atau banyak sampah, banyak kuman. Tapi kalau tempat kita bersih, kamar kita bersih, orang tua juga tidak enggankan untuk masuk ke dalam kamar kita dan bisa ngobrol, enak santai bareng. Ya. Wa idhari nikmatillahi ta'ala, itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Apabila Allah memberikan nikmat kepada kita, boleh diceritakan supaya apa? Supaya yang lain merasa berbagi kenikmatan yang kita miliki. Bukan kesombongan, tapi ini merupakan wa amma bi nikmati rabbika fahdits, sesuai dengan perintah Allah. Apabila kita mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan tanpa ada kesombongan di dalam hati kita, maka boleh diceritakan kepada orang lain. Kira-kira itu pembahasan untuk malam ini, bab an-nadhafatu. Bagi kalian yang sekarang lagi stay at home, ini ada tugas supaya pembahasan kita bernilai lebih daripada ngaji. Kemudian silahkan kalian nanti menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang Ustadz berikan ya. Yang pertama pertanyaannya adalah an-nazafatu minal iman. Itu siapa yang meriwayatkan hadisnya? Silahkan dicari ya. Kemudian manfaat daripada kebersihan itu sendiri bukan bagi kita ya, tapi bagi seluruh lingkungan kita. Apa? Coba sebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan kebersihan supaya kalian bisa berpikir manfaat kebersihan itu bagi bukan hanya kita tetapi bagi seluruh teman-teman kita, lingkungan kita. Ketiga pertanyaannya ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan bagi kita semua. Beliau selalu mengutamakan akhlak daripada hal-hal yang lain. Sesuai dengan hadis. Hadis ini sudah sangat legendaris sekali. Mungkin kalian juga sudah tahu bagaimana bunyi hadisnya. Bahwa Nabi Muhammad itu adalah diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah. 3 pertanyaan saya ulangi lagi. Yang pertama, coba kalian tuliskan siapa nama perawi an-nazafatu minal iman. Keduanya, manfaat kebersihan bagi semua, khususnya kita dan lingkungan kita sekitar kita. Yang ketiganya adalah bagaimana bunyi hadis Nabi, di mana Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Barangkali itu pertanyaan saya, hanya 3. Silahkan dijawab. Nanti kalian bisa mengirimkan jawabannya lewat cara-cara yang sudah disampaikan oleh pengurus. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.